dust from wounds dari mereka yang jarang didengar. This is the album Ambisi Perut, Flow Nusantara. Bukan tanggung jawab yang mereka kejar, tapi posisi. Bukan beban yang dipikul, tapi pangkat yang dipajang. Keinginan berpangkat, haus naik satu tingkat. Bukan but memelayani, buat dilihat dan diingat. Lencana di dada, ego makin tebal. Janji tinggal arsip, ambisi tumbuh brutal. Tangga kekuasaan licin tapi dipaksa panjat. Sikut kiri kanan yang jatuh dibilang tak layak. Katanya siap memimpin tapi anti kritik. Karena kursi empuk bikin mental alergi sama logik. Mereka hafal pidato, lupa makna kata. Bersuara lantang tapi kosong di data. Setiap senyum dihitung, setiap langkah diukur. Bukan soal dampaknya, penting jabatan naik terukur. Keinginan berpangkat, bukan pengabdian. Naik level ego, turun kepekaan. Keinginan berpangkat, topeng rapi. Semakin tinggi posisi, semakin jauh dari realita yang kami hadapi. They don't chase justice, they chase the frame. Nama gede di papan, foto besar, headline fame. Kalau tujuan cuma naik satu lantai, jangan heran fondasi retak, bangunan goyang sampai mati. Setiap rapat jadi ajang pamer kata. Yang paling keras bukan paling benar faktanya. Yang kritis disingkirkan pelan-pelan. Yang nurut dikasih tangga buat naik jabatan. Keinginan berpangkat bikin tuli dan buta. Tak dengar suara rendah, tak lihat luka. Karena dari atas semua terlihat kecil, termasuk masalah yang bikin hidup orang lain pahit dan getir. Keinginan berpangkat, clean ambition. Kada visi besar, isinya pengamanan posisi. Keinginan berpangkat, so official. Tapi hati dikunci, empati di-cut dari sistem internal. Keinginan berpangkat, kami bukan batu loncatan. Kami bukan dekorasi. Pangkat tanpa tanggung jawab, itu cuma ambisi yang dikasih seragam resmi. Mereka bilang proses, tapi lompat antrian. Bilang aturan, tapi fleksibel kalau soal kepentingan. Keinginan berpangkat, bikin standar bengkok. Yang sama jadi beda tergantung siapa yang pegang remote. Kalau jabatan cuma alat buat aman sendiri, jangan minta hormat dari yang disakiti. Karena pangkat tak otomatis bikin layak. Kalau nurani dikorbankan demi naik satu anak tangga. Kami muak lihat ambisi pakai jas rapi. Bicara besar tapi tanggung jawabnya mati. Karena yang paling berbahaya bukan musuh terang-terangan, tapi keinginan berpangkat yang dibungkus kata pengabdian. Keinginan berpangkat, ingat ini, tak semua yang naik berarti batasi posisi. Keinginan berpangkat, wake it up. Kalau tujuan cuma di atas, jangan heran kalau yang di bawah hancur dan muak. Pangkat bisa naik, nama bisa dicatat, tapi sejarah selalu tanya, apa yang kamu lakukan saat akhirnya kamu sampai di atas. Keinginan berpangkat, keinginan berpangkat. Bukan semua rencana lahir dari pikiran. Sebagian besar datang dari perut yang tak pernah kenyang. Agenda disusun rapi, map berwarna bersih, tapi isinya lapar yang disamarkan manis. Katanya prioritas, katanya mendesak, padahal cuma urutan siapa yang paling cepat kenyang dan cekak. Meja penuh kertas, gelas kopi dingin, keputusan panas tapi arahnya dingin. Kalau kebutuhan pribadi duduk di kursi utama, jangan heran hasilnya timpang ke satu nama. Bahasa formal jadi bumbu penenang, biar rakus terdengar logis dan tenang. Yang bertanya dibilang tak paham konteks, padahal konteksnya cuma siapa dapat apa next. Agenda perut, lapar memimpin, bukan akal sehat tapi nafsu yang dingin. Agenda perut, dibungkus rencana, katanya demi semua tapi porsinya satu arah saja.
They plan with smiles, but stomachs grow. Semua dihitung dari untung personal. Kalau empati kalah sama kalkulator, keputusan berubah jadi mesin predator. Masalah dikemas jadi peluang, derita orang lain jadi bahan dagang. Yang penting perut aman dan penuh, sisanya disuruh sabar, disuruh patuh, disuruh menunggu. Setiap opsi dinilai dari manfaat, bukan dampak luas, tapi efek cepat. Kalau nurani harus antri di belakang, agenda perut pasti melaju paling depan. Agenda perut tak pernah cukup, semakin diberi semakin rakus menumpuk. Agenda perut sunyi tapi tajam, tak berisik tapi dampaknya dalam dan kelam. Agenda perut tak pernah cukup, semakin diberi semakin rakus menumpuk. Agenda perut sunyi tapi tajam, tak berisik tapi dampaknya dalam dan kelam. Bukan prioritas, ini kepentingan. Bukan solusi, ini porsi yang diamankan. Kami lihat pola yang berulang terus, ganti istilah, tujuan tetap lurus. Kalau setiap krisis jadi kesempatan makan, berarti lapar sudah dijadikan kebiasaan. Agenda perut hidup dari pembenaran, dari kalimat wajar dan keadaan. Padahal yang wajar itu berbagi ruang, bukan menghabiskan jatah sebelum orang lain datang. Kalau semua keputusan berujung kenyang sendiri, jangan heran kepercayaan mati pelan dan pergi karena perut yang memimpin arah. Tak pernah peduli siapa yang jatuh dan remuk di bawah. Agenda perut kami bongkar namanya, bukan strategi, cuma rakus yang disusun rapi katanya. Agenda perut waktunya dihentikan karena yang dipimpin nafsu takkan pernah sampai ke tujuan yang adil dan berperi kemanusiaan. Takkan pernah sampai ke tujuan yang adil dan berperi kemanusiaan. Takkan pernah sampai ke tujuan yang adil. Rencana boleh tebal, bahasa boleh mahal, tapi kalau perut yang pegang kendali, keadilan selalu datang terlambat. Senyum itu gratis sampai kamu tahu berapa yang harus dibayar di belakangnya. Senyum rapi, nada bersahabat, sapaan hangat tapi maksudnya padat. Katanya tulus, katanya terbuka, tapi tiap justru punya angka yang disimpan di saku rahasia. Jabat tangan lama, tatap mata tenang, di kepala kalkulator jalan pelan. Kalau keramahan datang dengan syarat, itu bukan empati, itu tuh penawaran tersirat. Bahasa halus jadi tirai nutup niat yang tak mau terlihat. Telanjang di ruang ramai yang polos dikasih harap, yang waspada dibilang negatif dan terlalu gelap. Balik senyum ada harga, Tak semua ramah datang tanpa biaya. balik senyum ada harga. Yang terlihat hangat sering menyimpan tagihan tersembunyi di akhirnya. They smile first, then ask later. Semua terasa dekat sebelum jadi transaksi kotor. Kalau kebaikan datang dengan invoice, kepercayaan berubah jadi barang sekali pakai, no choice. Foto bersama caption empati, tapi yang diam dilebih-lebih banyak dari yang dibagi. Kalau kepedulian muncul pas ada untungnya, itu bukan solidaritas, itu strategi bernama citra. Nada tenang, wajah bersih, tapi keputusan beratnya selalu ke satu sisi. Yang tak mau bayar diminta menunggu, sementara yang siap menebus lewat jalur cepat dan pintu rahasia di belakangmu. Balik senyum ada harga, Manis di depan, pahit di belakang meja. balik senyum ada harga, Yang tak sanggup bayar disingkirkan perlahan tanpa suara. balik senyum Yeah, ada harga. kami bukan diskon, kami bukan angka,
bergerak alis, membedakan niat tulus dari yang manipulatif dan licin. Karena senyum bisa dilatih, tapi konsistensi tak bisa dibeli murah dan instan. Balik senyum ada harga, itu pola diulang rapi sampai terasa normal dan wajar saja. Yang kritis dibilang curiga, padahal luka datang dari kepercayaan yang disalahgunakan berulang kali tanpa rasa bersalah. Kalau semua keramahan punya tarif, jangan heran dunia jadi dingin dan pasif. Karena saat kebaikan diperjualbelikan, yang paling miskin adalah kejujuran dan hubungan kemanusiaan. Dan hubungan kemanusiaan. Balik senyum ada harga. Kami buka topengnya biar tak semua ramah dianggap tanpa agenda. Ada harga. Mari senyum ada harga, kami ingatkan. Lebih baik jujur tanpa senyum daripada manis tapi menagih diam-diam dia belakang. Senyum sejati tak pernah menagih. Ia memberi tanpa kuitansi. Sisanya hanya etalase yang bercahaya untuk transaksi sunyi. Semakin tinggi kursinya, semakin besar godaannya. Bukan cuma soal duduk, tapi soal siapa yang tak mau turun. Kursi tinggi empuk, pandangan luas. Dari atas segalanya terlihat kecil dan lepas. Katanya ini amanah, katanya tanggung jawab. Tapi hasrat pelan menyusup, bikin arah menyimpang tanpa sadar. Duduk lama bikin lupa rasa. Yang dulu janji berbagi kini jaga kuasa. Kalau posisi lebih penting dari prinsip, nilai perlahan dilipat, disimpan rapi lalu ditinggal tipis. Di bawah riuh, di atas sunyi. Keputusan dibuat jauh dari denyut realitas sehari-hari. Kalau jarak bikin empati memudar, jangan heran hasrat tubuh subur tanpa penghalang sadar. Hasrat di kursi tinggi Terlalu menggoda, bukan cuma duduk tapi ingin berkuasa lebih lama. Hasrat di kursi tinggi Tak mau turun. Semakin lama di atas makin berat melepaskan dan mengakui batasan pun. They say I'm here to serve but love the throne. Kenyamanan bikin lupa tujuan awal yang pernah diucap. Kalau akses jadi candu dan sorotan jadi nafas. Kursi berubah jadi sangkar remas. Setiap kritik dianggap ancaman karena hasrat takut digoyang dan dipertanyakan. Yang mengingatkan disebut pengganggu, yang memuji dipelihara biar ilusi tetap utuh. Bahasa berubah makin aman, tak lagi jujur tapi penuh perhitungan. Karena di kursi tinggi kesalahan kecil terasa mahal untuk diakui. Hasrat di kursi tinggi Tak terlihat tapi mendorong keputusan tanpa suara dan isyarat. Hasrat di kursi tinggi Diam tapi kuat. Mengikat kaki menutup mata bikin lupa arah yang seharusnya tepat. Kursi bukan mahkota, kursi bukan tahta. Kalau duduk terlalu lama, hasrat akan menelan nurani tanpa sisa. Kami lihat siapa yang takut turun, karena di bawah harus kembali mendengar dan tunduk. Hasrat di kursi tinggi, hidup dari pembenaran masih dibutuhkan. Belum ada pengganti demi kestabilan. Padahal yang stabil itu ego yang dijaga mati-matian biar tetap nomor satu. Kalau perubahan selalu ditunda, berarti kursi lebih penting dari masa depan bersama. Lebih baik kursi berganti daripada hasrat mengeras dan mengunci semua pintu kemungkinan. Karena kekuasaan tanpa batas waktu selalu berakhir menekan, bukan memimpin dengan nurani yang utuh. Hasrat di kursi tinggi kami suarakan. Bukan semua yang duduk layak dipertahankan. Hasrat di kursi tinggi waktunya sadar. Yang tak mau turun perlahan akan dijatuhkan oleh waktu dan suara yang tak bisa dibungkam selamanya. Kursi hanyalah benda yang berbahaya
yang tumbuh saat seseorang lupa mengapa ia duduk di sana. Ya, etika dipakai sampai menghalangi tujuan. Setelah itu disimpan diganti alasan. Mereka bicara sopan, kalimat tertata, etika dipajang di depan kamera. Tapi saat lampu padam, aturan bisa lentur. Yang dulu tak pantas, malam ini jadi maklum dan makmur. Nilai dijunjung tinggi kalau menguntungkan, kalau menghambat langsung dicairkan. Etika sementara, pakai musiman, seperti jas pinjaman dilepas saat tak nyaman. Hari ini benar, besok direvisi. Konteks dipelintir jadi justifikasi. Kalau salah bisa dibungkus narasi, berarti yang dicari bukan benar tapi posisi. Etika sementara dipakai saat aman, saat kepentingan datang, moral ditinggalkan. Etika sementara terlihat bermartabat, tapi rapuh begitu diuji oleh hasrat. Rapuh begitu diuji oleh hasrat. Mereka bilang fleksibel padahal itu licin. Batas dilonggarkan biar langkah makin ringan. Yang kritis dibilang tak paham realita. Yang patut dipuji walau nuraninya disandera. Etika dijadikan alat tawar, bukan kompas arah, tapi kartu pintar. Kalau semua bisa dinegosiasi, berarti kejujuran cuma opsi, bukan fondasi. Bahasa dipoles biar terdengar dewasa, padahal isinya kompromi yang dipaksa. Senyum profesional, nada tenang sambil geser garis batas pelan-pelan. Etika sementara, aturan karet ditarik sesuka hati, dilepas saat terjepit. Etika sementara siap diganti, asal hasil tercapai. Prinsip bisa cuti, hasil tercapai. Prinsip bisa cuti. Ini bukan adaptasi, ini pembenaran. Bukan kedewasaan, tapi kebiasaan mengkhianati pegangan. Kalau etika cuma berlaku selektif, yang kuat aman, yang lemah jadi objektif. Setiap pelanggaran dicari celah, bukan untuk belajar tapi lolos dari salah. Mereka ajarkan sabar pada yang menanggung, sementara yang menikmati tak pernah dihitung. Etika sementara bikin luka terasa wajar, karena dibungkus kata demi kelancaran. Kami muak dengan standar ganda yang berubah sesuai arah angin dan agenda. Kalau nilai cuma dipakai saat menguntungkan, berarti itu bukan etika, itu topeng kepentingan. Etika sementara, cukup sudah, cukup sudah. Kami hafal polanya, tak lagi mudah tertipu kata. Etika sementara, kami bicara, nilai sejati diuji saat sulit, bukan saat semua aman saja. Etika sementara, cukup sudah, cukup sudah. Kami hafal polanya, tak lagi mudah tertipu kata. Etika sementara, kami bicara, nilai sejati diuji saat sulit, bukan saat semua aman saja. Etika bukan dekorasi, bukan slogan di dinding. Ia berarti saat dipertahankan, meski risikonya nyata. Semakin tinggi naiknya, semakin kering nuraninya. Di puncak
haus tak pernah hilang. Naik setapak demi setapak, pandangan makin jauh, tapi yang ditinggal di bawah tak pernah ikut tutu. Katanya ini perjuangan, katanya demi semua, tapi tiap langkah ke atas sempati makin tipis rasanya. Di puncak angin dingin, pandangan luas, tapi rasa cukup tak pernah ikut naik kelas. Kalau tujuan hidup cuma tambah kuasa, tak peduli beban dikapai selalu kurang rasanya. Janji dipakai jadi tangga, dinaiki lalu dibuang tanpa rasa bersalah. Yang di bawah disuruh menunggu giliran, sementara yang di atas sibuk jaga kenyamanan. Haus di puncak, tak pernah reda. Semakin tinggi berdiri, semakin ingin kuasa. Haus di puncak, tak ada puasnya. Yang dicari bukan cukup, tapi lebih dan lebih tanpa jeda. They climb with smiles, but I stay hungry. Mencari lagi walau sudah di posisi tinggi. Kalau rasa cukup dianggap kelemahan, keserakahan berubah jadi standar keberhasilan. Puncak bukan akhir, katanya permulaan, padahal cuma alasan buat nambah genggaman. Yang dulu teriak soal keadilan, kini diam karena takut kehilangan kenyamanan. Di atas semua tampak kecil dan ringan, masalah orang lain terlihat dari kepentingan. Kalau jarang bikin hati membeku, jangan heran suara dari bawah tak lagi terdengar utuh. Haus di puncak, terus meminta. Bukan air yang dicari, tapi kendali tanpa batasnya. Haus di puncak, mata terbuka, tapi hati tertutup rapat oleh ambisi yang membuta. Bukan lapar biasa, ini nafsu berlapis. Bukan soal bertahan, ini soal tak pernah puas meski sudah di atas garis. Kami lihat pola yang berulang rapi. Siapa yang naik berubah cara berbagi. Dari bicara lantang jadi bahasa aman. Dari menuntut adil jadi menjaga keadaan. Haus di puncak hidup dari pembenaran. Ini wajar, ini proses, ini pengorbanan. Padahal yang dikorbankan selalu sama. Yang tak punya akses, yang tak punya nama. Kalau puncak membuat lupa asal, berarti ketinggian tak pernah netral. Lebih baik berhenti dan menoleh ke bawah daripada terus naik tapi kehilangan arah. Haus di puncak, kami sebut namanya. Ambisi tanpa rem, ego tanpa batasnya. Haus di puncak, waktunya sadar. Ketinggian tak berarti apa-apa kalau nurani ditinggal lapar. Haus di puncak, kami sebut namanya. Ambisi tanpa rem, ego tanpa batasnya. Haus di puncak, waktunya sadar. Ketinggian tak berarti apa-apa kalau nurani ditinggal lapar. Tak semua yang di layak dipuja karena yang benar-benar tinggi. Adalah mereka yang tahu kapan harus berhenti dan berbagi. Haus di puncak. Haus di puncak. Haus di puncak. Haus di puncak. Ambisi gak pernah polos. Selalu ada lapisan di balik niat yang dibungkus manis. Yang terlihat janji, yang tersembunyi kalkulasi. Senyum rapi, kata tertata, niatnya berlapis-lapis. Di depan bicara moral, di belakang hitung garis. Mulut bilang untuk semua, tangan nyari untung sendiri. Setiap langkah terukur, empati cuma aksesori. Mereka naik pelan tapi injak banyak kepala. Katanya demi tujuan besar tapi perut tak pernah reda. Setiap keputusan ada harga yang disembunyikan. Yang rugi selalu sama, yang gak pernah diajak bicara. Ambisi dibungkus idealisme tipis, biar tampak mulia padahal tujuannya praktis. Kalau kepentingan datang, prinsip bisa dilipat. Moral fleksibel, asal hasilnya tetap cepat. Ambisi berlapis, tak pernah satu wajah. Yang kau lihat di depan bukan niat sebenarnya. Ambisi berlapis, manis di permukaan, tapi makin digali makin terasa rakus dan
berlaris, padahal itu siasat. Narasi dibangun rapi biar semua terlihat sah. Setiap kritik dianggap gangguan, padahal cuma cermin yang memantulkan bayangan. Bicara pengorbanan tapi selalu orang lain. Kalau gagal tanggung jawab cepat dialihkan. Mereka duduk nyaman di hasil kompromi, sementara yang di bawah cuma disuruh mengerti. Ambisi gak pernah puas dengan satu tangga. Naik satu tingkat langsung cari pijakan selanjutnya. Hari ini jabat tangan, besok sikut tersembunyi. Relasi cuma alat, loyalitas bisa diganti. Ambisi berlapis, penuh strategi. Bukan soal benar atau salah, tapi siapa yang berdiri. Ambisi berlapis, terlihat terhormat, tapi jejaknya penuh tanda tanya yang tak sempat ditanya. Berlapis, ambisi itu wajar, tapi saat dia berlapis kepentingan, kejujuran selalu jadi korban pertama. Ini bukan mimpi besar, ini nafsu yang disamarkan. Bukan perjuangan panjang, tapi target yang dipercepat tanpa peduli dampak. Kalau semua dinilai dari untung dan rugi, manusia berubah jadi angka, bukan lagi nurani. Yang berisik dibilang pengganggu stabilitas, yang patuh dipuji meski diamnya menyakitkan. Ambisi berlapis bikin batas makin kabur. Mana kepentingan umum, mana urusan dapur. Semua bisa dibenarkan asal bahasanya halus, asal tampilannya rapi, isi busuk dianggap lulus. Kami lihat polanya, kami hafal iramanya. Naikkan suara bukan karena benci tapi karena sadar. Kalau ambisi terus dibiarkan tanpa arah, yang hancur bukan mereka tapi kepercayaan yang patah. Ambisi berlapis, waktunya dibuka, biar yang tersembunyi. Kami gak buta, yang dibungkus terlalu rapi, cepat atau lambat akan terbaca. Ambisi itu wajar, tapi saat dia berlapis kepentingan, kejujuran selalu jadi korban pertama. Ambisi berlapis. Bukan karena kurang, tapi karena tak pernah merasa cukup. Naik satu tangga, mata sudah cari yang lebih tinggi. Belum duduk tenang, tangan gatal pengen ngunci kursi. Bukan soal bertahan, ini soal lapar. Berpenuh pun masih minta porsi tambahan tanpa sadar. Ambisi tak puas, bertopeng mimpi besar, padahal isinya cuma ego yang minta disembah dan diputar. Semua pencapaian jadi lantai, bukan tempat berdiri, tapi pijakan buat tinjak yang lain. Katanya visi, katanya target, tapi tiap langkah ninggalin bekas rusak dan paket konflik. Kalau tujuan bikin nurani mati rasa, itu bukan kemajuan, itu kehancuran yang dirapikan dengan bahasa dewasa. Ambisi tak puas, tak pernah berhenti. Dikasih dunia, masih minta langit jatuh ke telapak sendiri. Ambisi tak puas, tak ada garis akhir. Semua dianggap kurang, bahkan saat yang lain sudah kehabisan nafas dan mimpi. They call it hunger for success, tapi lupa bedain lapar sehat sama rakus yang bengis. Setiap tepuk tangan bikin ketagihan, sampai kritik dianggap musuh dan peringatan dibilang halangan. Kalau semua harus dikorbankan demi naik, jangan kaget kalau di puncak cuma ada sunyi dan wajah palsu yang tak lagi baik. Relasi jadi alat, janji jadi jembatan rapuh, dipakai sekali dibuang saat sudah runtuh. Ambisi tak puas bikin tuli, tak dengar tak dibawa kaki sendiri. Yang bertanding ke atas meski lan terberdarah, asal lama terpapar meski makna perlahan punah. Ambisi tak puas, never enough, selalu kurang meski sudah terlalu banyak direbut dan direbut dengan bluff. Ambisi tak puas, no remorse, yang penting menang meski kehilangan arah, ras dan sumber nurani yang lurus. Cukup itu pilihan, tapi rakus jadi kebiasaan. Kalau ambisi tak punya batas, ia akan makan tuannya sendiri. Perlahan
Yang haus kuasa jarang sadar bahwa kekosongan tak bisa diisi dengan puncak dan gelar. Makin tinggi berdiri, makin jauh dari tanah, makin lupa wajah-wajah yang dulu jadi alasan melangkah. Ambisi tak puas, itu lingkaran setan, dikejar tanpa akhir, dituntut tanpa jeda. Perenungan, kalau nilai dijual demi posisi, jangan heran kalau harga diri hilang, tak bisa dibeli kembali. Kami bukan anti mimpi besar, kami lawan mimpi yang dibangun dari lapar. Tak wajar karena saat ambisi tak mau puas, yang runtuh bukan cuma sekitar, tapi kemanusiaan yang paling keras menjerit dalam diam. Ambisi tak puas, kami buka mata, bukan semua yang naik pantas dipuja. Ambisi tak puas, ingatkan keras, tanpa batas, ia bukan kekuatan, tapi lubang yang tak pernah bisa diisi. Seberapapun kau menambah, tapi lubang yang tak pernah bisa diisi. Seberapapun kau menambah, tak semua lapar harus dituruti. Kadang yang paling berani adalah berhenti dan berkata, cukup, sebelum aku kehilangan diri sendiri. Ambisi tak puas. Ambisi tak puas. Ambisi tak puas. Di depan meja, senyum rapi. Di balik meja, piring tak pernah kosong. Di luar ruangan, banyak yang cuma kebagian sisa janji. Kenyang di balik meja, tangan bersih di kata, tapi noda tak hilang cuma karena dibungkus bahasa. Paring penuh, gelas tak pernah kosong, sementara di luar antrean hidup makin panjang dan bolong. Mereka bilang kerja keras, bilang hasil pantas, padahal jalannya licin, dilap kering sama kuasa. Setiap suapan datang dari ruang sunyi, tempat keputusan jatuh tanpa pernah didengar jerit ini. Meja kayu berat menahan beban, bukan cuma dokumen tapi nurani dipendam. Yang duduk di situ jarang lihat lantai, karena kapal tebal bikin lupa rasa dingin realita di kaki. Kenyang di balik meja, diam dan aman, di luar badai, di luar ruangan nyaman. Kenyang di balik meja, senyum profesional, perut penuh tapi empati dikunci rapat minimal. They talk about growth, about stability, tapi lupa tanya siapa yang bayar biayanya daily. Kalau semua angka naik tapi hidup makin sesak, berarti ada yang makan banyak sementara yang lain cuma mengais retak. Kenyang di balik meja, bikin tuli, tak dengar suara retak dari bawah kaki sendiri. Semua kritik dibilang gangguan, semua tanya dianggap ancaman. Mereka rapat panjang, makan siang mewah, bicara efisiensi sambil buang sisa tanpa rasa salah. Kalau kenyang bikin lupa asal rasa lapar, jangan heran kalau empati mati perlahan dan mengeras. Kenyang di balik meja, clean and calm, tangan bersalaman, hati tetap dingin dan diam. Kenyang di balik meja, so polite, masalah dibungkus rapi, disimpan, ditunda sampai lupa siapa yang menjadi tiap night. Kami bukan angka, kami bukan laporan. Kenyangmu dibayar oleh lapar yang tak pernah masuk ruangan. Meja jadi benteng, jarak makin lebar, yang dibalik tak pernah sentuh dugu jalan kasar. Keputusan jatuh kayak hujan dari langit, tapi tak satu pun bertanya siapa yang kehujanan paling sakit. Kenyang di balik meja bukan cuma soal makan, tapi kuasa untuk tak peduli dan tetap aman. Kalau duduk terlalu lama di kursi hati bisa tumpul, nurani jadi lumpuh. Kami tak iri pada piringmu yang penuh, kami muak pada sunyi saat surah kami dibekukan utuh. Karena yang paling kehujam bukan lapar, tapi kenyang yang memilih menutup mata dan telinga dengan sadar. Kenyang di balik meja, ingat ini, tak semua yang rapi itu suci. Kenyang di balik meja,
break up. Kalau kenyamananmu lahir dari pengabaian, maka itu bukan keberhasilan. Itu hutang yang menunggu tagih, itu hutang yang ditagih. Maka itu bukan keberhasilan. Itu hutang yang menunggu tagih, itu hutang yang menunggu ditagih. Tagih. Meja boleh tinggi, ruangan boleh sunyi, tapi sejarah selalu ingat siapa yang kenyat saat yang lain dibiarkan lapar tanpa suara. Janji bukan lagi kata, tapi angka. Bukan soal niat, tapi seberapa besar modalnya. Janji lahir dari meja rapat berlapis kaca, disusun rapi, dihitung untung ruginya. Kata-kata dipilih bukan karena makna, tapi karena bisa dijual ke siapa dan berapa harganya. Suara dibungkus baliho dan slogan, biar terdengar tulus walau kosong di dalam. Kalau niat bisa ditukar investasi, kejujuran kalah cepat sama strategi. Mereka bicara masa depan dengan senyum mahal, tapi hari ini dibeli dengan cicilan moral. Setiap kalimat ada sponsor di belakang, janji melaju karena dompet ikut mendorong. Ini janji bermodal, bukan dari hati. Siapa paling kaya? Dia yang paling didengar di sini. Janji bermodal, semua bisa diatur. Kalau kebenaran kalah sama biaya, maka suara jadi barang dagang terukur. They don't sell vision, they sell comfort. Biar semua tenang walau fondasinya rapuh. Janji diulang sampai terdengar fakta, padahal cuma gema dari mesin propaganda. Rakyat disugi mimpi instan tanpa dikasih sebuah pegang kendali di depan. Kalau semua solusi datang dari atas, kenapa selalu kami yang bayar saat janji amblas? Debat jadi panggung transaksi, argumen kalah sama donasi. Yang kritis disuruh sabar, yang patut dikasih tempat lebih dekat kamera. Janji bermodal, soundnya keras, bukan karena benar tapi karena nadanya deras. Janji bermodal, dibeli diputar. Kalau kepercayaan bisa disiwa, jangan heran maknanya pudar. Ini bukan aspirasi, ini akumulasi, bukan visi. Ini negosiasi. Di mana? Modal mengatur siapa naik panggung, siapa tenggelam walau suaranya jujur dan lantang mengguncang. Kalau keselamatan datang barengan rekening, maka keadilan berubah jadi sistem antrian berbayar dan dingin. Janji diproduksi massal kayak iklan, eksperimennya cepat, dampaknya ditinggalkan. Yang miskin diminta percaya, yang kaya cukup nunggu hasil tanpa ikut merasa. Kami capek dibuai narasi berulang, yang tiap musim ganti logo tapi isi tetap hilang. Kalau janji butuh modal buat hidup, berarti kebenaran mati pelan-pelan di tengah hiruk. Janji bermodal, kami tahu polanya. Banyak kata tinggi, sedikit tanggung jawabnya. Janji bermodal, kami lawan suaranya. Lebih baik jujur dan kecil daripada megah tapi dibangun di atas dusta. Tak butuh sponsor, ia berdiri karena ditepati, bukan karena dibayar. Bukan karena deras, bukan karena dibayar. Ini bukan soal mimpi besar.
Ini soal perut yang harus tetap hidup. Ambisi perut bukan buat disukai tapi buat didengar. This is our truth, this is Flow Nusantara.